Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misala Mulyana Putri, NIM B100210139 dari Program Studi Manajemen kelas C. Pada video ini, saya akan menyampaikan keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang terjadi selama 2 tahun ini dan diperkirakan akan memperluas kesenjangan kesejahteraan di tengah masyarakat. COVID-19 merupakan virus yang bisa mengakibatkan infeksi pada saluran pernafasan manusia dan telah mengguncang dunia sejak akhir tahun 2019. Transmisi COVID-19 terjadi melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain demam, batuk dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. COVID-19 masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020 dengan jumlah terinfeksi yang terus meningkat dan wilayah sebaran yang semakin meluas sehingga dinyatakan sebagai bencana nasional non-alam. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta anjuran untuk tetap di rumah. Pandemi COVID-19 memberi dampak pada seluruh masyarakat, terutama kelompok berpendapat terendah. Dampaknya menyebabkan penurunan kegiatan produktif, pengurangan pendapatan, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi melambat dan meningkatnya angka dan prevalensi kemiskinan. Pandemi COVID-19 berdampak pada kedalaman dan keparahan kemiskinan, di mana ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin tinggi, yang berarti semakin jauh dari garis kemiskinan. Penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin semakin timpang. Dampak pandemi bersifat global, tetapi dampak lebih besar terjadi pada masyarakat miskin. Dan ini telah memperlebar terjadinya kesenjangan. BPS mencatat selama masa pandemi COVID-19 terjadi peningkatan angka persentase penduduk miskin di Indonesia. Pada September 2019, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,22% dan naik menjadi 9,78% pada Maret 2020. Setara dengan penambahan 1,63 juta penduduk miskin sejak September 2017. Berdasarkan persentase penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, didapati bahwa sejak 2015 sampai 2019, persentase penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan mengalami penurunan. Namun, memasuki tahun 2020, angka tersebut mengalami peningkatan. Ditemukan pula fenomena bahwa semakin melebarnya gap kemiskinan di kota dan di desa, di mana penduduk miskin di kota lebih banyak dibandingkan di desa. Rasio Gini naik dari 0,38 pada September 2019 menjadi 0,381 per Maret 2020. Fenomena ini mengindikasikan bahwa daerah kota merupakan awal mula pusat penyebaran COVID-19. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrim akan mencapai 0% pada 2024. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan guna mengatasi guncangan kesehatan, ekonomi, dan sosial yang terjadi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Di antaranya program kendali cepat jangka pendek, berupa bantuan jaringan pengaman sosial pangan yang berfungsi membantu peningkatan konsumsi, sembako, listrik, dan pendapatan atau uang. Dan program kendali cepat jangka menengah juga diberikan berupa kartu prakerja yang dilengkapi dengan pendapatan jangka pendek, berupa stimulus intensif pada UMKM dalam bentuk keringanan pajak, penurunan suku bunga pinjaman, penundaan tempo bayar, dan intensif permodalan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada akhir 2024. Yang harus kita turunkan itu adalah yang 10 juta, 86 ini. Oleh karena itu, kita fokus pada kantong-kantong kemiskinan ini dan menyelesaikan kemiskinan ekstrim dalam jangka panjangnya itu 2024 kita harus menyelesaikan seluruhnya.
Dan ini terdiri, ada 2 program kita dalam penanggulangan kemiskinan itu. Pertama adalah subsidi, bantuan. Yang kedua adalah program pemberdayaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.